Assalamualaikum Sobat Bis TV. Pada video kali ini saya ingin mereview produk JT Open Ear Pro Bone Conduction Technology. Apa itu? Ribet banget ya. Dan kemarin kan sudah di unboxing. Kenapa di sini masih ada plastik segelnya? Jadi di sini sedikit saya jelaskan. Kemarin saat sedang membuat video reviewnya ada sebuah trouble. Ini bukan human error, jadi bukan karena terjatuh, kena air ya, tapi memang di saat review tiba-tiba headsetnya mati sebelah. Oke, disinilah produk diuji ya, dari layanan dan garansinya ya. Di sini kan memang saya langganan kalau beli JT itu di JT yang Surabaya ya, jadi memang sudah sering beli di sana. Dan saya langsung konfirmasi ke adminnya bahwa barangnya ada kendala gitu ya, mati sebelah. Dan jawabannya ya mudah, tinggal dikirim aja, digaransikan. Oke, jadi ini prosesnya kan lumayan jauh ya, dari Surabaya ke Depok ya, kurang lebih jatuhnya seminggu. Dan dikirimnya yang baru, jadi bukan produk lama yang kita beli terus diperbaiki, enggak ya. Di sini kita digantinya langsung baru. Inilah yang saya suka dari produk yang ada di lokal, jadi garansinya gampang. Coba kalau belinya di luar negeri itu, waduh, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin diikhlaskan saja. Dan di sini yang saya suka adalah harganya. Dulu setahun yang lalu itu saya sebenarnya sudah tahu teknologi ini, tapi harganya itu masih 1 juta, 2 juta. Jadi kalau sobat ketik aja di Google headset dengan teknologi bone conduction, bisa lihat ya harganya berapa. Kalaupun ada yang murah, misalkan ratusan ribu atau puluhan ribu, itu biasanya benar-benar abal-abal dan nggak bergaransi, nggak ada merek. Nah, di sini saya mendapatkan merek JT. Memang sebelumnya kan saya sudah pakai beberapa produknya ya, dan sampai saat ini masih awet sob. Sehingga saat JT mengeluarkan produk Open Ear Pro, ya udah kita langsung hajar aja bro. Oke, sekarang saya mau review ini, kita bongkar dulu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, headset yang seperti ini akan menjadi headset yang paling banyak dicari di 2021. Karena kenapa? Banyak orang yang butuh headset itu tapi tetap ingin mendengarkan suara di lingkungan sekitar. Misalkan kita lagi nge-zoom meeting, tapi kan kita juga kerjanya di WFH ya, di rumah gitu. Tetap ingin mendengarkan suara sekitar. Misalkan ada Gojek datang atau apa, ada yang manggil gitu. Jadi tidak sepenuhnya budek gitu ya. Kalau pakai headset kan biasanya jadinya budek. Oke sob, kita mulai dari pembahasan pertama ya. Jadi setelah saya mencoba ini dalam beberapa hari ya, headset JT Open Ear ini, kalau sobat lihat dari samping ya, di sini ada tombol-tombolnya. Jadi di saat ada orang telepon, ini akan berbunyi bip bip gitu. Jadi kita bisa angkat lewat sini nih, tombol-tombolnya nih. Terus kemudian untuk memasangnya, beberapa orang yang dia bilang kok kurang kencang gitu suaranya, ternyata itu pemasangannya salah. Jadi sobat harus pastikan tempatnya dekat dengan telinga ya. Waktu itu saya juga salah masang agak jauh gitu, jadinya memang kecil suaranya. Tapi setelah saya pakai dengan benar gitu, sesuai dengan petunjuknya di sini, itu bassnya benar-benar berasa gitu. Karena berbeda banget di saat kita geser dikit, kayak suara bassnya itu agak menghilang. Kalau saya kan ibaratnya penggila bass ya, jadi pingin banget suaranya ngebass. Dan ini sudah cukup oke. Dan lebih uniknya lagi, saya masih merasa takjub karena ibaratnya gimana ya, saya bisa mendengarkan orang sambil dengerin musik dalam, jadi kita kayak seperti nonton konser gitu ya, bisa sambil ngobrol, dengerin musiknya gitu. Jadi kadang bingung mau fokus yang mana nih. Dan selanjutnya untuk baterainya, daya tahan baterainya, kalau saya dari datang kan itu 90% ya, bukan 100%, itu langsung saya gunakan, jadi nggak saya cas dulu terus sampai besok. Dan untuk volumenya memang saya agak ekstrim ya, saya maksimalin terus ya. Kalau sobat pencinta musik pasti tahu lah, pengen mendengarkan detail musik itu benar-benar di fullin. Jadi saya headset apa aja full, karena memang headset yang bagus di saat di fullin itu tidak bikin telinga sakit. Tapi ini bukan di telinga juga ya, ini di bone conduction gitu, jadi bukan di telinganya. Jadi ya harusnya lebih aman ya, karena kan tidak mengganggu gendang telinga. Kalau gendang telinga ya di volume maksimal, itu lama-lama juga panas sob. Tapi kalau memang headset yang bagus biasanya di fullin ya tetap enak, kita tetap nyaman, tidak mengganggu, bukan mengganggu sih, tidak menyakiti telinga gitu. Oke, selanjutnya kita coba di luar ruangan nih ya. Jadi kalau misalkan untuk review dalam ruangan seperti tadi ya, jadi kita sambil nonton TV juga masih bisa mendengarkan gitu. Tapi kalau di saat suara kita fullin, memang baterainya jadinya agak lebih boros ya. Kan seharusnya ketentuannya 80% gitu. Seperti yang di HP juga kalau kita maksimalin ada 80%-nya juga. Terus nonton TV juga tetap bisa. Cuman ya itu, sobat harus imbangkan suara volume TV dan suara headset supaya kita bisa lebih fokusnya kemana nih tujuannya. Atau bisa juga kemarin saya coba hanya dipakai aja tanpa mendengarkan musik. Jadi tujuannya memang untuk mendengarkan kalau ada pesan masuk, notifikasi, telepon gitu ya. Dan hasilnya juga lumayan ya, saat ada telepon itu kita tinggal pencet aja langsung, misalkan WhatsApp gitu ya. Dan untuk mic-nya juga ternyata di sini kan udah ada mic, saya lupa sebelah kanan atau kiri.
itu ada mic. Di saat saya coba untuk small ternyata tidak keluar suaranya. Terus saya coba aplikasi lain juga tidak keluar. Tapi kalau untuk nelpon itu suaranya keluar. Mungkin di sini sobat ingin mendengar bagaimana suara teleponnya, apakah suaranya jelas atau tidak. Ya udah, kita langsung coba aja ya suara teleponnya dulu nih. Oke, jadi seperti ini sob suaranya, sobat bisa dengar ya. Ini saya posisinya jauh dari kamar untuk merekam videonya. Jadi sobat biar bisa menilai sendiri nih bagaimana kualitas suaranya. Karena kalau saya dekat HP tersebut, itu seperti mic yang didekatkan ke salon ya. Jadi suaranya bingung gitu. Jadi seperti inilah kira-kira kualitas suaranya. Dan saya untuk mendengarkan juga cukup bagus ya, seperti headset ya. Ya, sebelum kita lanjut keluar ruangan nih, jadi saya sempat suruh anak saya untuk bermain game seperti PUBG gitu ya. Kalau dia sendiri sih nggak begitu terasa delaynya ya. Kalau menurut saya pribadi, karena memang itu game yang kompetitif ya. Kalau bagi saya pribadi itu masih terasa gitu delaynya, walaupun sepersekian detik. Tapi kalau misalkan sobat untuk karaokean gitu ya, dengerin karaokean dari YouTube, itu delaynya nggak terasa menurut saya, karena ya seperti biasa aja gitu. Terus kalau misalkan untuk nonton film juga, kalau sobat yang ngomongnya cepet gitu ya, di filmnya adegan cepet itu berasa. Tapi kalau yang santai itu tidak berasa. Oke, sekarang lanjut yuk, kita keluar ruangan, kita coba naik motor. Mungkin untuk pakai helmnya kita coba di sini aja ya. Oke, tidak bisa dipungkiri ya bahwa pakai headset di motor gitu atau di mobil itu sesuatu hal yang bisa menghibur diri kita, apalagi di saat macet ya. Dulu saya pernah pakai headset yang lebih besar dari ini gitu ya, jadi bentuknya seperti itu tapi agak tipis. Itu saya pakai helm sampai bahkan 2 jam gitu selama perjalanan dari Jakarta Barat sampai Depok. Jadi kita coba, headset ini kan lebih kecil ya, kita coba pakai helm, apakah terasa mengganjal? Oke sob, jadi sama aja sih, sama aja saya pakai helm dan nggak pakai helm, dia tidak tidak ada bedanya menurut saya, karena lokasinya itu ternyata tepat banget. Di helm ini kan ada lubang kecil gitu ya, jadi ternyata ya masuk lubang tersebut memang buat kuping ya, jadi ya nggak berasa. Kalau untuk helm ini helm mereknya yang mahal gitu ya, jadi ini merek bawaan ori dari Yamaha gitu maksudnya. Nah, gimana kalau helm lain? Saya masalahnya tidak punya helm lain, jadi ya kita tidak bisa coba. Oke, langsung aja yuk keluar, dari tadi nggak keluar nih, yuk. Oke sob, saya akan coba keluar ya. Jadi ini pakai masker juga masih cukup nyaman. Nanti ini adalah sepeda yang saya gunakan di sepeda anak saya, karena saya tidak punya sepeda lipat kayak orang-orang zaman now sekarang. Jadi nanti akan saya ceritakan bagaimana rasanya menggunakan headset ini sambil berjalan keliling naik sepeda. Oke sob, jadi hasilnya apa ya? Walaupun kayak ada suara knalpot motor, terus suara ondel-ondel di jalan, kita tetap bisa mendengarkan suara musik yang di kuping kita ini ya. Jadi ya double. Jadi seperti, kalau saya masih merasa takjub dan aneh sih, karena gimana ya, ini karena syutingnya sendirian jadi agak susah gitu ya, sambil megang kamera sambil bawa gitu. Jadi seperti ada musik dari mana, padahal ini masih suaranya 80%, tapi terdengar jelas gitu musiknya. Oke sob, jadi saya lagi simulasikan lari pagi ceritanya, walaupun sekarang udah sore. Dan tadi ada juga teman saya yang manggil, dan itu saya bisa mendengar dari mana suaranya dia. Jadi memang bener-bener ini seperti kita punya tambahan 2 telinga gitu, yang 2 buat musik, yang 1 buat lingkungan sekitar. Oke, sekarang saya mau coba naik motor nih, gimana rasanya ya. Oke sob, ini saya sudah keliling ya dari tadi, dari perumahan terus ke kampung gitu, dan saya mendengar jelas suara-suara sekitar, motor lewat, bahkan yang saat ini sedang ajan. Ini masih play ya, masih play suara yang tadi gitu. Terus udah gitu kalau memang terasa budek, kita bisa kecilkan, besarkan volumenya dari sini. Tapi saya tetap pakai sekitar 70 atau 80%. Dan tadi juga ngobrol sama Bunda, lancar ya. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Oh iya, tambahan tadi untuk lari-larinya ya. Untuk lari ini tidak terganggu karena ini benar-benar kokoh di sini ya, nggak goyang-goyang, dia benar-benar stabil gitu. Jadinya kalau headset kan kadang suka lepas, kalau ini aman sob. Oke sob, tadi sudah kita coba di luar ya, dari bersepeda, terus lari, terus naik motor, tinggal naik mobil doang yang belum, karena saya tidak ada mobilnya jadi tidak bisa dicoba. Jadi kesimpulannya adalah, misalkan ya, HP ini saya taruh kamar gitu, saya keluar dari kamar ini kan ada tembok, itu sekitar 5 meter masih jelas. Jadi terasa putus-putus, terus di saat 7-8 meter ke atas tuh suara di headset ini putus-putus gitu, jadi udah nggak lancar. Jadi kalau cuma sekitaran ini aman. Terus kemudian kalau loss itu biasanya sampai 10-15 meter, itu ruangan yang loss ya, tanpa ada penghalang maksudnya. Kemudian di saat kita di luar berkendara atau naik sepeda, naik mobil, itu ya saya rasa ini masih normal, kuping kita juga masih normal, headsetnya juga aman-aman aja, karena kita benar-benar seperti punya 2 telinga, 2 pendengaran ya.
Jadi yang satu buat dengerin lingkungan sekitar, yang satu lagi ya buat dengerin musik gitu. Jadi aman-aman aja. Dan nggak harus setel musik juga kok. Ini juga bisa standby aja nempel gitu, itu bahkan ya lebih lama lagi masa pakainya ya, karena kan kondisinya standby. Jadi di sini ya bisa untuk ngangkat telepon, karena ini juga enak di saat ada telepon kita tinggal pencet play itu ngangkat telepon. Terus di saat kita mendengarkan musik ya di sini juga bisa diatur ya, misalkan mau dikencengin, mau dikecilin, terus mau dimatiin. Jadi benar-benar ini udah mewakili semua juga gitu. Cuman walaupun memang butuh kebiasaan ya, harus mencet di belakang gitu ya. Kan biasanya kita nyariin tali ya. Jadi kalau belum terbiasa ya pasti gitu nyariin talinya di mana. Terus kemudian ini menurut saya sudah menjawab pertanyaan yang bertahun-tahun lalu teman-teman saya sering tanyakan di kantor. Jadi kalau di kantor tuh gimana caranya saya mendengarkan musik, terus kalau ada bos manggil atau orang yang manggil gitu saya bisa denger. Kan biasanya budek tuh kalau ditempel di kuping, apalagi kalau yang suka musik ya nyetelnya kan kencang-kencang. Tapi tenang aja, di GT Open Ear ini entah bisa disebut headset apa enggak ya, karena kan makanya juga nggak di kuping, kayaknya sih masih bisa ya. Selain nggak bikin kuping panas ya, karena kan bukan di kuping, dia bukan memanasi gendang telinga, jadi kita tidak memperkerjakan gendang telinga untuk dengerin musik. Jadi menggunakan teknologi bone conduction, jadi ini menjadi salah satu solusi. Oh mungkin saat ini justru hanya ini aja satu-satunya solusi supaya bisa dengerin headset anti budak atau tanpa budak. Oke, sekian reviewnya dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat yang mungkin dapat pengalaman baru dari menonton video ini. Bisa dibantu like-nya. Terus kemudian yang ingin mendapatkan update dari dunia Viz TV bisa dibantu subscribe di bawah ini. Jadi untuk harganya ya silahkan cek di deskripsi video, karena dari unboxing hingga review saat ini itu terjadi perubahan harga ya, agak naik, mungkin banyak yang nyariin juga ya. Ya semoga aja sih harganya tidak sampai semahal yang di luar negeri. Kalau setahu saya ini masih lebih murah dibanding produk-produk luar negeri, karena produk luar negeri itu 1-2 juta. Ini ya terakhir ya berapa ya, saya mau nyebut takut harganya udah naik nanti. Intinya sih harganya lebih murah daripada produk-produk yang di luar, dan kualitasnya juga cukup bagus kok. Ini modelnya balance ya kalau saya perhatikan. Jadi sobat mau rubah equalizernya itu di HP bisa, misalkan bassnya mau ditinggiin bisa, jadi bisa disesuaikan selera karena kan balance. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.